sejahtera buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga healthy people dalam keadaan yang tetap sehat dan tetap penuh dengan semangat. Mengawali bulan Agustus hari ini, kita ketemu lagi untuk memberikan informasi seputar kesehatan umum. Hari ini adalah kita akan mengangkat tema kesehatan anak dan mudah-mudahan healthy people nggak bosen ya untuk ketemu kita di live Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda. Nah, healthy people, tentunya healthy people pernah mendengar istilah tentang ADHD atau Attention Deficit and Hyperactive Disorder, atau bahasa Indonesianya itu adalah gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas pada anak. Nah, kita akan ngebahas masalah ADHD tersebut hari ini dengan Dr. Samuel Harmin, spesialis anak yang sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Kita sapa dulu yuk. Selamat sore Dr. Samuel. Selamat sore Mbak. Selamat sore Dok. Sehat ya Dok ya? Sehat. Dok, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih Dok tentang ADHD dan permasalahan di era pandemi ini Dok. Karena kan kita tahu untuk ADHD adalah gangguan untuk pemusatan perhatian Dok ya pada anak. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian juga healthy people, jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan silakan bisa langsung bertanya melalui inbox di DM kami atau melalui live chat di feed live chat hari ini, itu seperti itu. Nah, Dok, untuk ADHD Dok yang ingin saya pertanyakan pertama kali Dok, untuk definisi dari gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas ini apa Dok? Ya, jadi ADHD atau kita sebut juga GPPH terdiri dari 3 komponen. Jadi ada komponen hiperaktifnya, lalu komponen impulsif, dan inatensi atau ketidakperhatian. Nah, secara medis ada kriterianya untuk mendiagnosis ADHD atau GPPH ini. Pertama, usianya harus di bawah atau onset penyakitnya harus kurang dari 12 tahun. Lalu semua gejala sudah harus berlangsung minimal selama 6 bulan. Jadi nanti juga harus memenuhi beberapa gejala dari setiap komponennya. Jadi ada gejala hiperaktifnya, kemudian ada gejala inatensinya, dan juga impulsifnya. Secara umum bisa dikatakan ADHD atau GPPH adalah anak yang tidak dapat mempertahankan rentang fokus yang cukup dalam menyelesaikan atau melakukan sesuatu. Baik Dok, nah itu tadi rentang fokusnya itu ada durasinya nggak sih dokter? Biasanya berapa lama gitu? Oh, sebetulnya sih nggak ada terminologi khusus, tetapi umumnya bila kita menginginkan anak ini melakukan sesuatu, dia memang tidak bisa menyelesaikannya. Jadi kita bisa memberikan sedikit tugas, tapi dia tidak mampu menyelesaikannya. Atau kalau dia berinisiatif sendiri, dia biasanya langsung cepat pindah. Mungkin 5 menit dia sudah tidak tertarik, lalu teralihkan oleh kegiatan lain. Gitu. Gampang bosan berarti gitu ya Dok ya maksudnya Dok? Iya. Bisa dibilang kayak gitu. Betul, ya. Baik Dok. Nah, dari ciri-ciri atau gejala-gejala yang tadi dokter sebutkan ada beberapa. Ini poin apa saja sih Dok yang perlu diperhatikan oleh orang tua agar si anak nih dapat dibawa langsung ke dokter untuk konsultasi gitu Dok? Iya. Pertama, anak tidak sesuai dengan usia perkembangannya. Jadi memang kita harus sesuaikan dengan usianya. Misalnya anak usia mungkin 3 tahun itu biasanya sudah bisa bermain dengan teman-teman sebayanya. Tapi dia seringkali gagal untuk bisa bermain bersama. Atau kalau lebih besar lagi mungkin sudah masuk usia prasekolah, duduk di kelompok bermain atau playgroup itu, atau bahkan taman kanak-kanak, dia nggak bisa duduk dengan baik di tempatnya, atau diminta melakukan sesuatu dia nggak bisa. Jadi memang baru akan terlihat kira-kira di atas 3 tahun itu akan semakin jelas anaknya selalu bergerak, mudah teralih, tidak bisa mengikuti suatu perintah. Itu memang mungkin harus segera
konsultasikan, dipastikan keadaannya. Baik dok, ini jadi catatan juga buat healthy people di rumah yang anak-anaknya sudah masuk di usia sekolah ya dok ya, berarti seperti itu. Jadi agar melihat kembali nih anak-anaknya apakah punya masalah di sekolah atau tidak gitu ya dok. Nah kalau misalnya ada tanda kutip aduan dari gurunya mengenai kondisi pada saat sekolah, mungkin aja bisa aja terjadi gangguan ADHD itu tuh ya dok ya, seperti betul. itu ya. Baik, dan healthy people bisa datang ke dokter untuk berkonsultasi lebih lanjut ya dok kalau udah seperti itu ya. Ada tesnya nggak sih dok? Tesnya? Untuk ADHD? Ya, kita punya untuk screening awal, kita punya banyak tools, banyak form wawancara, misalnya juga pengamatan bisa dipakai untuk screening awal. Tetapi untuk memenuhi kriteria diagnosis itu ada item-item khusus yang memang harus terpenuhi. Jadi memang ada sejumlah seperangkat pertanyaan yang bisa diajukan untuk menilai atau sebagai screening awal. Baik. Nah untuk kriteria diagnostiknya itu apa aja dok? Kriteria diagnostik tadi itu harus sudah terjadi sebelum 12 tahun, berlangsung lebih dari 6 bulan, kemudian ada beberapa tipe yang tadi 3 utama itu, ada kegiatan-kegiatan hiperaktifnya, impulsifnya, dan inatensi. Kemudian juga harus berlangsung di semua tempat. Contohnya gimana dok? Jadi kalau dikatakan anaknya nggak bisa diam, hiperaktif, itu dibawa kemana aja akan seperti begitu polanya. Di rumah, kemudian diajak ke mall, atau itu dia juga langsung lari-lari, atau di rumah saudara, bertamu ke rumah orang juga seperti itu. Nah itu menunjukkan konsistensi di semua tempat. Nah, itu pun harus terpenuhi. Harus dipenuhi ya, baik. Termasuk di sekolah. Jadi nggak bisa kalau misalnya di rumah dia hiperaktif, tapi di sekolah dia duduk manis, ikutin pelajarannya bagus. Nah itu bukan hiperaktif jadi. Bukan seperti itu ya dok. Nggak masuk kategori berarti ya dok ya. Iya betul. Baik. Nah untuk pemeriksaan yang lainnya dok, ada nggak pemeriksaan yang lainnya dok? Kira-kira selain dari screening yang berupa pertanyaan-pertanyaan tadi dokter? Ya, umumnya kita nanti akan melihat riwayat kesehatan atau kelahirannya dari awal. Biasanya memang dilaporkan beberapa kondisi yang mempunyai peran atau mempunyai faktor untuk terjadinya ADHD, misalnya kelahiran prematur atau kurang bulan, kemudian kondisi ibu saat mengandung, kemudian juga kita ikuti perkembangannya. Pada ADHD umumnya perkembangannya motoriknya sesuai usia, hanya nanti baru timbul bisa keterlambatan bicara. Entry-nya ke diagnosis seringkali tidak langsung dengan perilaku yang hiperaktif, tapi seringkali orang tua justru mengeluhkan, kok anak saya belum bisa bicara. Nah itu. Kemudian yang juga kita lakukan adalah menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan penyakit lain, kelainan otak lain, pemisahan fisik lain. Karena pada ADHD, karena ini gangguan perilaku, berarti jasmaninya, tubuhnya harus normal, harus biasa. Baik dok. Nah untuk tadi dokter sempat menyebutkan ada beberapa penyebab yang dilihat mungkin pada saat bayi baru lahir, prematur juga masuk ya dok ya. Kemudian pada saat ibu sedang mengandung atau sedang hamil juga bisa ada faktor mempengaruhinya. Ini ada faktor genetika itu pengaruh nggak sih dok? Ya. Memang pada ADHD ini uniknya adalah merupakan bentuk gangguan perilaku yang paling sering di dunia ini. Jadi sebetulnya bentuk gangguan perilaku yang paling sering ditemukan adalah ADHD atau GPPH. Tidak ada penyebab tunggal, tetapi yang paling yang berperan adalah faktor genetik dan lingkungan. Genetik itu biasanya bisa ditelusuri kalau dulu mungkin orang tuanya atau kakek neneknya itu ada yang mempunyai gejala yang sama. Sedangkan faktor lingkungan seperti tadi, kondisi ibu saat melahirkan, biasanya kalau di luar negeri ibu perokok atau ibu yang melahirkan dalam keadaan infeksi virus, kemudian lahir kurang bulan, nah itu biasanya mempunyai peran terjadinya ADHD. Tapi memang
yang lebih dominan adalah faktor genetika. Faktor genetika paling dominan ya dok ya. Nah ini tadi dokter bicara juga sebenarnya banyak kasus ADHD ini paling besar juga ya dok ya terhadap gangguan perilaku ya dok. Hanya saja mungkin tidak tersadari kali ya dok ya. Jadi beranjak dewasa dengan ada gangguan ADHD dan akibatnya atau imbasnya ke perilaku menjadi perilaku buruk pada saat dewasa seperti itu ya dok ya? Ya betul. Jadi mungkin kita bisa katakan apa nasibnya atau perjalanannya bila ADHD ini tidak diobati, katakanlah begitu. Iya. ADHD ini memang nggak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol dan beberapa gejalanya akan regresi, akan berkurang seiring usia. Biasanya komponen hiperaktifnya itu akan bisa berkurang. Makin dewasa makin bisa lebih tenang gitu ya. Tapi komponen inatensinya tidak bisa bertahan untuk fokus yang fokus yang cukup, atau impulsivitasnya meledak-ledak, itu akan bertahan bisa bertahan sampai dewasa. Sehingga dikatakan penelitian 10% itu akan berlanjut bila dewasa. Anak-anak ini akan menjadi melakukan hal-hal yang kurang baik. Biasanya terlibat dalam tindakan-tindakan kriminal, penyalahgunaan obat, penyerangan seksual, akan melahirkan perilaku-perilaku yang antisosial, tidak bisa mengikuti aturan atau norma di suatu tempat. 30% bisa sembuh sendiri, hilang. Karena adaptasi yang baik, bisa hilang memang. Nah yang tengah-tengah ini, yang sisanya, yang kadang meledak, kadang bisa tenang, nah itu. Tapi secara fungsi sosial mungkin bisa berfungsi dengan baik. Tapi bisa kita cirikan itu, ini pasti anaknya dulu waktu kecil ada ADHD-nya nih, nah gitu. Diduga seperti itu ya dok, jadinya ya dok, ya baik dok. Nah untuk tadi dokter bicarakan juga ini kalau tidak ditangani dengan segera bisa beranjak dewasa ada gejala-gejalanya atau gangguannya itu ikut ya dok ya, dan menjadikan kehidupannya mungkin kurang baik ya dok ya. Nah itu karena itu Healthy People jika memang ada timbul gejala-gejala atau terlihat gejala-gejala tersebut pada anak, diharapkan untuk segera berkonsultasi ya dok ya. Nah kalau untuk penggunaan gadget pada anak nih dok, masih balita kalau sekarang tuh kadang-kadang untuk dia konsentrasi itu malah dikasih gadget gitu ya dok ya. Misalnya lagi mau makan atau apa, mainannya gadget. Ini ada termasuk bisa dibilang ini faktor pengaruh eksternal nggak sih dok buat ADHD ini dok? Kalau penyebabnya mungkin tidak secara langsung. Tetapi bila anak itu mempunyai kondisi yang sesuai dengan ADHD ini, maka bila diberikan gadget itu mungkin akan memperburuk kondisinya. Jadinya biasanya akan tampak tuh kalau dia kesal, misalnya bermain sesuatu game gitu, kesal kalau kalah, impulsifnya jadi terpancing, dia banting gadgetnya atau marah-marah sendiri. Meledak-ledak gitu ya, meledak-ledak. Emosionalnya berarti pengaruh juga ya dok? Ya, jadi penggunaan gawai atau gadget pada anak-anak dengan latar belakang ADHD itu akan memperburuk kondisinya. Jelas. Jadi patut diwaspadai ya dok ya? Iya. Nah ini untuk tadi dokter berarti bisa dikatakan bisa diturunkan ya dok? Tadi dokter sempat nyebutin mungkin orang tuanya ada sejarah ADHD, jadi anaknya ada juga, ini berarti bisa diturunkan ya dok ya? Iya. Baik dok. Nah untuk mendeteksi dini dok, tadi udah disebutkan ya dok ya. Nah untuk penanganan yang biasanya direkomendasikan dari dokter apa saja dok untuk gangguan perilaku ini? Ya, secara umum pendekatan terapinya ada dibagi dua besar, yaitu pertama terapi perilaku yang utama. Yang kedua dengan obat-obatan. Obat-obatan utamanya berguna untuk mengurangi gejala hiperaktifnya. Kalau anaknya dinilai terlalu berlebihan ya, hiperaktif, bahkan sulit untuk memulai terapi. Kadang-kadang terapisnya bilang, waduh
dok ini anaknya dikasih obat dulu deh, karena kewalahan atau gimana ya. Karena terlalu aktif gitu ya, dok ya. Tapi jarang pada ADHD itu diperlukan penggunaan obat atau minum obat yang jangka panjang. Cukup sampai menekan komponen hiperaktifnya, nanti sudah bisa mengikuti sesi terapi, biasa akan kita tidak memerlukan lagi obat-obatan. Jadi terapi perilaku itu yang lebih utama. Oke, baik dok. Nah, ada nggak sih dok untuk cara melatih? Tadi kan ini gangguan konsentrasi dok. Nah, cara melatihnya untuk supaya konsentrasinya itu bisa fokus si anak ini, ada nggak dokter saran dokter dilatih apa gitu dok? Ya, banyak sebetulnya. Dalam kegiatan kita sehari-hari di rumah tangga ya, apalagi masa pandemi begini, dan juga kebetulan kalau orang tua yang bekerja dari rumah tentu sekarang mempunyai waktu yang lebih panjang yang cukup untuk melihat anaknya. Jadi intinya kita berikan kegiatan atau permainan yang terstruktur. Untuk yang dominan komponen hiperaktifnya, maka kita sejak awal bangun pagi gitu, kita salurkan dulu energinya. Biasa kita ajak mungkin ke pekarangan atau di depan rumah, lompat-lompat sedikit. Kalau ada ya maksudnya kondisinya aman ya, tidak banyak orang, bisa main sepedaan atau jadi mengeluarkan energinya dulu supaya anak bisa tersalurkan. Kemudian berikutnya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berstruktur, artinya ada tujuannya. Bukan hanya kegiatan yang bermain, hanya untuk menyenangkan ya. Misalnya bermain puzzle, jadi setelah selesai kan ada bentuknya. Nah, jadi anak dilatih, dirombak dulu puzzle-nya, ini belum ada apa-apanya nih. Kemudian anak berusaha untuk menyusunnya, kemudian terlihat bentuknya. Nah, itulah goal-nya, tujuannya. Tujuannya gitu ya. Anak itu akan terlatih, oh ini tujuan bermain ini. Permainan yang lain bisa misalnya memasukkan balok-balok ke tempat yang sesuai dengan bentuknya. Yang kotak dimasukkan ke tempat yang kotak, yang bulat dan seterusnya. Atau kalau anaknya sudah lebih besar, ya kita bisa latihan lompat-lompat mengikuti pola tertentu atau zigzag, atau kalau bersepeda kita bisa buat rutenya. Itu intinya membuat anak lebih bisa bertahan. Atau kalau yang masih kecil mungkin bisa bermain bola, atau bola itu dilempar harus mengenai sesuatu di tembok berdasarkan angkanya, atau menyusun bola dengan warna atau berusaha dengan angka. Kemudian kalau yang lebih kecil lagi yang belum bisa terstruktur, bisa bermain dengan pasir buatan, kita bilangnya, dari bahan-bahan yang aman. Tepung dicampur dengan, bisa dibuat di rumah itu nanti, tepung dicampur dengan minyak sayur, itu minyak goreng sedikit, jadi bentuknya kan teksturnya lebih lembut. Tidak kalau tepung biasa kan bisa berhamburan ya, kalau dikasih itu boleh dibantu dengan campur dengan pewarna makanan untuk membuat warna-warna tertentu. Lebih menarik ya dok warnanya. Anak akan bisa melakukan itu. Itu bisa melatih buat konsentrasinya mereka ya dok ya. Mereka latihan untuk fokus, misalnya tadi puzzle, mereka nyusun-nyusun gitu ya dok ya. Nah, tadi jangan lupa puzzle-nya jangan yang terlalu banyak kali ya dok ya, anak-anak. Masih anak-anak jadi nanti bosan juga anaknya. Nanti bosan malah dilempar semuanya. Ya, betul. Baik, jadi tadi dokter Sama sudah menyampaikan untuk terapi sendiri, mungkin ini bisa disebut terapi mandiri ya dok di rumah ya dok. Untuk latihan di rumah anak-anak dengan gejala ADHD bisa dilakukan dengan misalnya bermain puzzle, kemudian juga bisa memasukkan benda sesuai dengan bentuk-bentuknya, kemudian bisa juga bikin pasir-pasiran ya dok ya, pasir-pasiran dari tepung dicampur dengan minyak sayur dan kemudian dikasih pewarna. Itu bisa dijadikan pasir-pasiran biar mereka bisa masuk botol gitu ya dok. Ya, betul. Gitu. Jangan dicampur sama air ya healthy people, nanti jadi bakwan. Baik dokter. Nah selanjutnya dok, untuk ADHD itu kan ada H-nya itu adalah hiperaktif ya dok. Nah kita membedakan anak yang memang aktif sama hiperaktif ini gimana dok? Ciri-cirinya hiperaktif tuh seperti apa dokter? Ya,
Secara umum kita bilang hiperaktif itu kalau sudah membuat kita bahasanya handaya, membuat keterbatasan dia dalam beraktivitas. Sudah nggak benar begini, istilahnya begitu ya. Biasanya kita bilang itu kalau melakukan sesuatu yang berbahaya sampai tidak tahu lagi. Jadi kalau dalam bahasa yang biasa kita sebut action without thinking. Oh, oke. Ya, dia melakukan sesuatu nggak pakai pikir, nggak pakai mikir. Nah, langsung aja. Lompat sana nggak takut jatuh, dia nggak melihat. Biasanya kalau anak yang tidak ADHD, kalau saya lompat ke sana, nyampe nggak nih ya? Gitu. Kalau jatuh, kena barang-barang atau enggak ya? Nah, tapi kalau anak ADHD hiperaktif itu nggak mikir tuh, langsung aja. Apapun yang terjadi, nah seperti begitu. Jadi penilaian singkat memang sulit. Biasanya kita bisa lihat dari beberapa kejadian. Nah, nanti kita simpulkan memang ini betul-betul hiperaktif. Oke, baik dok. Untuk kalau penanganannya sendiri dok, apakah sama dengan penanganan yang tadi dokter sudah sampaikan atau berbeda nih untuk anak hiperaktif? Terutama juga kalau di era pandemi ini, misalnya dia sudah masuk usia sekolah, kan berarti harus duduk rapih di depan entah komputer, entah gadget yang lain untuk sekolah gitu ya dok ya. Nah ini sama penanganannya atau tidak dok? Dan gimana caranya mengatasinya kalau memang dia harus melakukan aktivitas rutin supaya nggak cepat bosan gitu dok? Iya, untuk anak hiperaktif memang kita pertama selalu kita anjurkan membuat pola hidup yang rutinitas, selalu sesuai jadwal. Jadi anak begitu bangun sudah tahu apa yang harus dilakukan. Pokoknya adek kalau bangun rapikan tempat tidurnya ya. Nah itu untuk ya selain untuk fokus juga untuk meredam melakukan kegiatan yang tidak terstruktur ya. Jadi saya harus ini dulu, kemudian mandi, berpakaian begitu. Jadi rutinitas itu harus strict dijalankan. Daily activitiesnya. Kemudian kalau anak yang lebih kecil ya memang terapinya kurang lebih sama untuk terapi perilakunya. Tapi kalau yang komponen hiperaktifnya sangat menonjol, mungkin memang harus dibantu dengan obat, gitu. Nah untuk sekolahnya dok, mereka biasanya itu dengan anak-anak dengan gangguan perilaku ini, mereka bisa sekolah dengan metode umum atau harus sekolah khusus ya dok? Iya. Dari sisi pendidikan, anak-anak ini tentu akan digolongkan menjadi anak berkebutuhan khusus. Tetapi adik-adik umumnya, walaupun ada juga yang sedikit ya, umumnya akan mempunyai tingkat intelektual atau IQ yang normal. Jadi secara akademis mestinya dia mampu mengikuti pendidikan. Kalaupun nilainya jelek, itu berarti bukan karena dia nggak mampu, tapi karena tanda kutip bandelnya. Karena nggak fokus tadi ya dok ya? Karena nggak fokusnya. Tapi kalau di lain waktu dia diberikan kesempatan, itu pasti dia bisa kerjakan. Dia karena ADHD umumnya IQ-nya normal. Cuma nanti mungkin dalam sekolah ada, kalau sekolahnya ya pada sekolah-sekolah tertentu sudah ada itu pendampingan. Jadi ada inklusi situ. Biasanya untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus ada guru pendamping, ada inklusi, ada ya kalau anak yang tidak ADHD atau anak normal mampu menyelesaikan tugas ini sekitar sekian, dia mungkin ada waktu lebih gitu. Ya. Baik. Ada pertanyaan dokter dari follower Instagram. Benar tidak dok kalau ADHD ini karena kelebihan multivitamin selama usia kandungan, selama ibunya mengandung kali ya dok ya? Kelebihan multivitamin selama usia kandungan. Berarti selama ibunya hamil, kelebihan vitamin, multivitamin gitu dok? Ya. Benar atau hoax nih? Kalau dari sisi medis sih enggak ya. Jadi tentu vitamin yang dikonsumsi oleh ibu sudah pasti sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalaupun berlebih juga tidak ada hubungannya dengan ADHD. Tidak akan membuat janinnya jadi ADHD. Oke dok, baik dok. Berarti sudah terjawab Healthy People tadi tidak berkaitan dengan
kondisi gangguan perilaku dari anak ke anaknya ya untuk kelebihan multivitamin atau kelebihan vitamin selama ibu sedang hamil gitu. Karena tadi sebelumnya dokter Samuel juga udah sampaikan kalau untuk gangguan perilaku ini lebih ke arah genetika ya dok ya, seperti itu. Baik dok, nah tadi dokter sudah sebutin juga banyak anak-anak ADHD itu yang IQ-nya sebenarnya sama saja dengan yang yang tidak ADHD gitu ya dok. Dan ada juga saya pernah baca juga sebenarnya IQ-nya juga ada juga yang tinggi gitu dok. Nah dari dokter Samuel sendiri pernah bertemu dengan anak ADHD yang punya kelebihan nggak dok? Dan kelebihannya itu apa dok? Oh iya, kita di Rumah Sakit Harapan Bunda ini kita punya pasien sekitar mungkin 6-7 tahun ya, dikirim karena keluhan gurunya. Oh oke. Keluhan gurunya, anaknya nggak bisa, prestasi akademisnya nggak bagus, nggak bisa ngikutin pelajaran sehingga nilai rapotnya nggak baik. Memang anaknya sedikit nggak hiperaktif, tapi memang suka bergerak begitu ya. Kita lakukan tes IQ. Justru anaknya IQ-nya di atas 130. Jadi itu kita golongan gifted. Jadi banyak anak gifted IQ di atas 130. Awal-awal gejalanya memang seperti itu, seperti ADHD. Nah, nanti biasanya kita carikan bakat terpendamnya. Nah, biasanya anak-anak gifted ini akan banyak punya kelebihan di satu bidang tertentu. Misalnya lukisan, itu menonjol sekali dibanding usia anak-anak seusianya. Atau membentuk sesuatu, seni rupa ya. Atau kemampuan menghafalnya yang luar biasa. Nah itu memang kadang-kadang IQ di atas ini tidak fungsional. Artinya tidak fungsional bukan artinya kalau seperti zaman kita dulu kan selalu ditanya nilai rapotnya berapa, matematiknya berapa. Nah jadi selalu paling tuh dok, matematika. Selalu dikait-kaitkan dengan konten nilai rapot begitu. Nah kadang-kadang tidak fungsional. Artinya mungkin nilainya biasa aja, tetapi pada satu bidang dia sangat menonjol. Nah itu yang harus diasah terus. Digali supaya betul-betul bisa optimal ya. Tapi secara umum dia akan tidak akan kesulitan untuk menyelesaikan pendidikan formal karena kan di Indonesia pendidikan formal itu memang dirancang untuk anak-anak yang mempunyai IQ yang dalam rentang normal. Ya. Baik dokter, nah seperti itu jadinya banyak sebenarnya kelebihan-kelebihan yang bisa digali ya dok ya dari anak-anak dengan ADHD ini. Nah orang tua juga jangan terlalu khawatir gitu ya dok jadinya. Yang penting dari awal atau sejak dini sudah tertangani dengan benar dan sesuai dengan terapinya seperti dok ya. Dok, ini ada pertanyaan dok, mungkin terkait dengan tumbuh kembang tapi tidak ADHD dok. Anak saya usia 18 bulan namun belum bisa bicara dan kosakata yang dimiliki hanya sedikit. Nah itu apakah normal dokter? 18 bulan belum, kosakatanya masih sedikit. Ya, 18 bulan kalau biasanya kita punya tanda bahaya kita sebut. Bahaya kalau belum tercapai ini. 18 bulan itu biasanya tanda bahayanya kalau belum mempunyai perbandaran kata 3 kata. Cukup. 18 untuk ekspresifnya ya, bahasa ekspresif. 18 bulan juga biasanya sudah bisa menunjuk anggota tubuhnya yang sederhana. Mata mana mata? Oh ini mata. Mata genit mana mata genit gitu ya. Ya, itu 18 bulan harus mampu. Ya. Oke. Kemudian nanti dia sudah bisa menyebutkan makanan tertentu yang biasanya ya. Susu dia minta susu atau makanan lain yang biasa dia konsumsi. Tapi untuk bahasa memang harus minimal 3. Kalau belum tercapai 3 kata, ya itu sudah tanda bahaya, harus segera diperiksakan. Baik. Normalnya kalau anak-anak itu mulai bisa babbling itu usia berapa ya dok? Kalau babbling sejak 6 bulan tuh sudah bisa babbling, bahasa planet itu. Iya. Ya, kemudian kalau menyebutkan kata lengkap misalnya mama, papa atau itu? Nanti mama, papa biasanya, karena itu kan ada pemahaman ya, pemahaman sosial. Oh, yang dekat sama saya, kalau
bentuknya begini, perempuan. Namanya mama. Ya, mama. Kalau yang jarang-jarang ngeliatin nama papa. Jadi itu ada tambahan pemahaman. Itu biasanya nanti sekitaran hampir-hampir 1 tahun lah. Oke, sudah mulai dok ya? Iya. Baik dokter. Nah, ada lagi healthy people yang ingin bertanya, mungkin bisa sampaikan melalui IG kami. Oh, ini tentang speech delay dok. Tadi mungkin sebelumnya juga salah satunya ada speech delay ya dok. Terapi untuk anak speech delay gimana dokter? Iya. Mungkin yang harus dipahami dulu, memang ini banyak sekali sering digunakan bahkan oleh dokter sekalipun istilah speech delay. Yang kita maksud dengan keterlambatan itu untuk anak-anak di bawah 3 tahun. Karena kita tahu 1000 hari kehidupan, 3 tahun pertama itu fungsinya semua berkembang selesai. Setelah itu akan memasuki kompleksitasnya. Jadi biasa kita pakai sebelum 3 tahun. Lalu keterlambatannya itu tidak boleh lebih dari 6 bulan untuk usianya. Misalnya kalau lebih setahun udah bisa tadi mama, papa, 1-2 kata, sama dia seperti usia 6 bulan baru babbling. Nah itu bahaya. Ya. Jadi kalau lebih dari itu tertinggalnya, kita bukan lagi bilang delay. Itu namanya keterbelakangan. Karena apa? Karena akan selamanya dia akan tertinggal. Speech delay diharapkan dengan intervensi segera, dia akan bisa mengejar dan akhirnya normal. Nah ini memang banyak keterlambatan bicara murni. Mungkin kurang stimulasi, diperkenalkan screen, gadget lebih awal. Nah itu memang faktor pencetus. Tapi banyak hal speech delay ini adalah seperti tadi merupakan bagian dari suatu kondisi yang lebih besar. Kita sebut gangguan perilaku, ADHD, autis, disabilitas intelektual. Nah itu semua nanti awalnya seringkali orang tua datang dengan keluhan belum bisa bicara. Jadi terapinya akan sesuai dengan kondisi dasarnya. Gitu. Baik. Harus disesuaikan. Baik dokter, terima kasih dok. Nah healthy people untuk tadi yang bertanya, jika memang anaknya atau si buah hati mengalami speech delay, mungkin ini tadi juga nggak disebutin umurnya sih ya dok ya gitu. Jadi lebih baik kalau memang usianya di atas 1 tahun, berarti sudah harus konsultasi ke dokter ya dok ya? Iya, nanti kita lihat, kita punya patokan kalau 1 tahun harus bisa apa. Tapi secara umum kalau 2 tahun minimal 2 kata. 3 tahun 3 kata. Tapi kalau sampai 3 tahun belum ada kata yang keluar, nah ini sudah jelas bukan delay lagi, mesti ada kondisi lain. Ada kondisi lain ya, yang perlu mungkin penanganannya lebih lanjut lagi ya dok. Baik dokter, tadi sebutin ADHD, autis. Nah ini mungkin perlu dibantu untuk dijelaskan kembali dok, bedanya anak dengan attention deficit atau gangguan pemusatan perhatian dengan autis ini bagaimana dokter? Ya, sedikit berbeda. Autis itu memang secara umum kita bilang kontaknya tidak ada. Jadi sulit membangun kontak. Nah pada ADHD, walaupun sulit juga kita memanggil namanya, tapi dia masih ada kontak, walaupun cepat teralih. Panggil adik-adik dari sini, ya. Nah, tapi dia cuma begitu aja, terus dia pergi lagi. Jadi kalau kita sebut ADHD itu memang dia aktif, tapi nggak ada konteksnya dia. Kusana, ini sedang main apa sih sebenarnya kalau kita liatin? Karena sebentar main lari-larian, tapi sebentar nanti manjat, nah gitu. Jadi tidak ada konteks. Kalau autis dia juga tidak ada kontak, tapi dia melakukan sesuatu yang dalam konteks. Tapi konteksnya ini janggal atau aneh. Jadi kita sebut active but odd, ganjil. Misalnya dia sering sekali kooptasi atau memperhatikan sesuatu yang punya anak autis ya, punya irama atau punya cara tertentu.
kalau lihat sepeda yang dia lihat tuh bannya muter begini, dia akan perhatikan bagaimana. Nah, tentu untuk orang awam akan bisa lihat, wah ini janggal. Lihat kalau anak lihat sepeda kan maunya dia pegang stangnya, ya coba gitu ya. Tapi kalau ini dia hanya perhatikan rodanya yang berputar misalnya. Jadi sesuatu yang punya urutan, sequence, nah itu akan disukai oleh anak-anak autis. Dan tentu kontaknya nggak ada. Kita usahakan untuk memanggil namanya, itu tidak ada, tidak memberikan respons. Ya, itu kira-kira tipsnya kalau di rumah kita membedakannya. Tapi kalau bisa kita panggil, dia masih nyaut, walaupun ya nanti pergi lagi. Iya, sekilas aja. Itu ADHD. Bukan ya. Baik dok. Nah, itu kadang-kadang orang-orang kan bertanya ya dok ya, membedakannya gimana seperti itu. Masih ada pertanyaan lagi? Anak saya usia 22 bulan, apakah normal masih ngomong dengan kalimat yang belum jelas dok? Apakah perlu terapi? BB-nya 12,1 kg laki-laki, apakah normal dokter? Ya, selamat sore Bu. Kalau tadi memang kalau ini hampir 2 tahun ya. 2 tahun. Jelas untuk beberapa kata sudah harus lafalnya sudah harus benar. Mama, papa. Dan sudah sekitar kalau 2 tahun mungkin itu sekitaran hampir 50 kata sebetulnya dia sudah bisa ucapkan. Walaupun kadang-kadang dipancing ya, ini apa atau bentuknya gitu. Ya, tapi dan sudah mulai bisa membentuk kalimat 2 kata. Saya jatuh, saya lapar, jadi bisa merangkai satu kalimat 2 kata. Jadi kalau kalimat yang belum jelas mungkin ini masalahnya belum terlalu ini ya. Ngomong belum terlalu kalimat jelas. yang belum jelas. Jelasnya bagaimana? Tapi intinya kalau 2 tahun, hampir 2 tahun ini bisa sudah mulai belajar merangkai 2 kata. Perbendaharaan kosakata bisa sekitaran hampir 40-50 kata. Untuk pertumbuhan 2 tahun, ya ini memang masih kurang. Kalau 2 tahun 12 kilo ya. 12 kilo itu sekitaran untuk berat badan normal untuk anak sedikit di atas 1 tahun, 1 tahun 10, 1 tahun 2-3 bulan gitu. Jadi kalau 22 bulan mungkin harus di atas 14 kg. Masih harus ditingkatkan. Baik, ini yang tanya ibu mungkin bisa Dr. Samuel tadi sudah sampaikan untuk usia 22 bulan untuk berdahara katanya mungkin lebih banyak 40 kata ya dok ya kurang lebihnya sudah. Biasanya sudah ada gitu. Namun jika masih ngomongnya kalimatnya belum jelas mungkin perlu konsultasi lebih lanjut ibu dengan anaknya di bawah, jadi biar dokternya juga bisa lihat gimana cara anaknya bicara. Kemudian jika memang diperlukan terapi, nanti akan disarankan terapi yang tepat atau sesuai dengan kebutuhannya. Dan masalah BB-nya juga bisa dicek juga ya dok ya kalau ketemu dokter ya. Jadinya apa yang perlu dikejar nih untuk meningkatkan atau menaikkan berat badannya, seperti itu gitu ya dok ya. Baik dokter, untuk selanjutnya dok, masih ada pertanyaan lagi? Oh masih ada dok. Masih banyak yang minat dengan ADHD nih dok. Nah berarti kalau untuk ADHD ini nggak hanya perlu diperhatikan oleh orang tua ya dok ya, berarti orang tua di sekolah juga perlu tahu ya dok. Nah tadi dokter Samuel juga cerita kalau kemarin pasien yang di Rumah Sakit Harapan Bunda justru dari gurunya ya dok ya. Nah jadi untuk healthy people yang juga merupakan mungkin wali murid di sekolah itu juga bisa mudah-mudahan ada yang nonton ya dok ya, jadi menambah ilmu pengetahuan juga tentang gangguan perilaku di anak-anak gitu. Jadi bisa menyarankan lah ya, dan tidak apa ya dok, kalau sekarang kan tidak menghakimi ya ini anak bandel atau apa ya dok ya, karena kasus-kasus ADHD banyak kan juga gangguan perilaku malah dibilang nakal padahal sebenarnya mungkin ADHD dan perlu dikonsultasikan seperti itu ya dok ya. Baik dok, nah untuk tadi kita sudah banyak bicara dengan dokter Samuel untuk masalah penanganan ADHD atau terapi-terapi ADHD ya dok ya. Mudah-mudahan nanti healthy people bisa dapat ilmunya lah gitu ya. Oke. Oh
Pertanyaan selanjutnya dokter, apakah balita diwajibkan mengkonsumsi vitamin saat pandemi ini atau cukup dengan makanan saja? Anak saya tidak mau makan buah. Jadi makan buahnya susah nih kayaknya ya dedenya. Gimana dokter? Ya, kalau kita padankan dengan pandemi, makanya semua orang hampir menghubungkannya dengan imunitas. Iya, imunitas. Ya. Cuma mungkin yang harus kita sadari bahwa membangun imunitas yang baik, kekebalan tubuh yang baik itu bukan produk instan. 1-2 bulan. Itu merupakan suatu hasil produk bertahun-tahun. Merupakan suatu bentuk dari suatu kebiasaan yang baik. Itu akan membuat daya tahan tubuh kita baik, tetap baik. Apapun kondisinya. Dan imunitas ini tentu banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi tidak hanya makanan. Sedangkan kebutuhan vitamin seharusnya yang ideal harus bisa tercukupi dari asupan makanan hari-hari. Jadi kalau asupan makanannya baik jumlah maupun kualitasnya itu cukup baik, maka tidak diperlukan suplementasi vitamin lagi. Dari makanan yang bahan makanan yang kaya akan vitamin itu sudah cukup mensuplai kebutuhan vitamin kita. Soal makan buah tadi, ya tentu itu buah adalah sumber serat yang paling utama. Tentu harus kita hadirkan, harus kita biasakan merupakan bagian rutin dari diet atau makanan kita hari-hari. Jadi sedikit demi sedikit memang harus diperkenalkan secara konsisten oleh orang tua bahwa memang ini harus diperlukan oleh anak-anak kita. Bahkan kalau perlu kita mencontohkan, kadang-kadang kita juga suka nggak adil. Anak makan buah ya, beli banyak buah yang makan cuma anaknya wajib habisin kan. Mungkin harus dicontohkan. Ayo kita sama-sama habis makan buah misalnya, atau nanti jam tertentu kita semua makan buah. Nah, itu akan menjadi suatu pengalaman yang menyenangkan buat anak. Tapi kalau sifatnya in order memaksa, menyuruh nih satu keranjang buah hanya anaknya, ya jadi nggak makan sendiri. Iya. Tentunya nggak mau ya dok ya. Nggak boleh. Nah kalau untuk buahnya misalnya disiasati dengan dibikin misalnya dok dicampur dengan puding, boleh nggak sih dok? Boleh. Ya, sumber serat yang lain memang banyak, agar-agar itu banyak, kemudian puding ya dalam bentuk-bentuk yang lain. Kalau orang tuanya punya cukup waktu berkreasi, silahkan itu bisa dikreasikan ya, dibuat. Baik dokter, terima kasih. Nah dok, pertanyaan terakhir dokter, di musim pandemi ini kan kita lagi digalakan untuk vaksin COVID ya dok ya. Oh, ya. Nah ini untuk anak-anak dengan ADHD itu boleh divaksin nggak dok? Oh ya, karena ini merupakan gangguan perilaku dan umumnya gangguan perilaku lainnya, bila tidak mempunyai kendala atau faktor organik atau kondisi tubuh yang lain, nggak masalah untuk dilakukan vaksinasi COVID. Baik dok. Nah dokter, pesan untuk penutup dok, pesan dari dokter Samuel untuk orang tua yang memiliki anak dengan ADHD apa nih dok? Mungkin bisa disampaikan dok. Oh ya, buat bapak ibu yang memang sudah diketahui buah hatinya itu memang mempunyai kondisi ADHD, atau juga buat bapak ibu yang masih ragu apakah ini ada ADHD atau bukan, mungkin ada hikmahnya dari pandemi ini. Kita sebagai orang tua punya waktu yang lebih untuk memperhatikan tumbuh kembang anak-anak kita, termasuk mencukupkannya. Kalau dulu waktu masih kita masih bekerja, kita perhatikan, tapi kita tidak cukup untuk waktu untuk mencukupkannya. Maka sekarang adalah waktu yang terbaik untuk mencukupkan kebutuhan perkembangan anak-anak. Untuk bentuk-bentuk terapi, untuk bentuk-bentuk stimulasi, yang utama adalah stimulasi pada keadaan anak-anak yang normal. Kita juga dituntut bisa berkreasi, bisa
punya kreativitas untuk merancang kegiatan baik bermain atau beraktivitas fisik lainnya yang merangsang atau melatih konsentrasi, atensi, dan mendidik anak-anak lebih punya pola hidup yang baik. Jadi sebetulnya kalau kita ambil hikmahnya banyak yang masih mempunyai nilai positif. Kita lebih dekat dengan anak-anak kita, jadi kita manfaatkan betul-betul waktu ini untuk mencukupkan kebutuhan anak-anak. Begitu. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Nah, untuk Healthy People sekalian, untuk sesi hari ini, untuk sesi diskusi untuk hari ini, mungkin kita cukupkan, dan jangan lupa untuk Healthy People, pesan dari dokter Samuel tadi sangat-sangat bagus sekali ya, kita manfaatkan musim pandemi ini, meskipun kita juga mungkin sudah pada bosan ya dok ya, pakai masker, nggak boleh keluar rumah, kemudian harus apa-apa juga dibatasi ya dok ya. Tapi kita coba ambil hikmahnya saja dengan lebih mendekatkan diri dengan keluarga. Dan juga untuk Healthy People di rumah yang mungkin akan punya anak atau baru punya anak, hari ini mudah-mudahan dapat mendapatkan informasi lebih lagi dari acara atau bincang-bincang dengan Dr. Samuel untuk kedepannya nanti pemantauan tumbuh kembang anak-anaknya seperti apa. Jika memang ada gejala-gejala yang ditemukan, seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Dr. Samuel, jangan ragu dan jangan takut untuk datang bertemu dengan dokter anak untuk berkonsultasi lebih lanjut lagi, dan jangan sampai gejala-gejala tersebut tidak tertangani sejak dini sehingga nanti perkembangan anaknya atau proses pada saat dewasanya itu menjadi kurang baik, seperti itu ya dok ya. Baik dok, nah Healthy People untuk jadwal praktek Dr. Samuel Harmin spesialis anak ada di hari Senin dan Rabu jam 16 sampai dengan jam 18 malam di Rumah Sakit Harapan Bunda, dan beliau juga menerima konsultasi online atau telemedicine, atau di Rumah Sakit Harapan Bunda kita sebutnya dokter online service dengan WA ke nomor 0817 0349 0318. Itu nomor pendaftarannya Healthy People ya. Healthy People juga bisa melihat kembali untuk rekaman atau kegiatan semua kegiatan IG Live kami di YouTube channel Rumah Sakit Harapan Bunda, yaitu DRS Harapan Bunda _JKT. Jangan lupa subscribe ya. Baik dokter, terima kasih banyak hari ini ya dok ya sudah bisa hadir untuk memberikan atau sharing edukasi kesehatan dengan kami. Mudah-mudahan nggak bosan ya dok ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang tumbuh kembang anak yang lainnya ya dok ya. Baik, siap. Baik. Healthy People, demikian untuk acara hari ini. Jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan supaya kesehatan kita terjaga dan kesehatan keluarga juga terjaga. Keep healthy and happy.